Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Untung Prasetyo, dan kisahnya juga adalah kisah favorit kita semua ya. Siapa lagi kalau bukan kisah Bang Pian. Udah lama ya teman-teman, udah banyak yang kangen nih sama kisah Bang Pian. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Akibat dari ritual pesugihan yang gagal. Kisah Bang Pian. Sepulangnya dari bekerja, malam itu, sekitar pukul 7:30, Bang Pian kedatangan dua orang tamu ke rumah barunya yang berada di daerah Ciledug. Mas Budi, yang merupakan tetangganya ketika dulu sama-sama tinggal di rumah kontrakan, datang bersama seorang saudara sepupunya yang bernama Mas Daru. Kedatangan Mas Budi malam itu tentunya membuat Bang Pian senang, karena saat itu ia memang sedang membutuhkan seorang tukang bangunan untuk membuatkan bak tempat sampah yang akan diletakkan tepat di depan rumah barunya itu. Kebetulan banget sampean kesini. Rencananya baru besok malam saya mau ke rumah Mas Budi, ujar Bang Pian yang merasa sangat senang dengan kedatangan tetangganya itu. Ya Bang, saya ada perlu dengan Bang Pian, makanya sengaja saya datang ke sini, balas Mas Budi sambil menyalami Bang Pian. Oh iya, perkenalkan Bang, ini saudara sepupu saya, namanya Mas Daru. Imbu Mas Budi sambil memperkenalkan Mas Daru kepada Bang Pian. Iya, duduk dah. Maaf ya, semuanya masih berantakan, balas Bang Pian yang mempersilahkan kedua tamunya itu untuk duduk di teras rumahnya. Tidak lama kemudian, datang juga Baba Ali dan juga Maela ke rumah Bang Pian yang baru 1 minggu rumah itu ditempatinya. Kedatangan Baba Ali dan Maela bertujuan untuk membahas tentang acara selamatan rumah baru Bang Pian itu, yang mana akan mengundang seorang ustadz untuk memimpin pengajian serta memberikan sedikit tausiah di sana. Assalamualaikum, seru Baba Ali sambil tersenyum kepada Bang Pian, Mas Budi dan juga Mas Daru. Nah, kebetulan banget lo ada di mari, Budi. Dari kemarinan gue nyariin lo, imbu Baba Ali. Nyariin apaan sih, Mbak? Emangnya dia hilang? Balas Bang Pian yang membuat Mas Budi dan Mas Daru tersenyum. Kita emang lagi nyariin dia kan, Yan. Kita kan nembutin tenaganya, bakal bikinin tempat bak sampah sama bikin tempat jemuran di belakang, balas Baba Ali yang langsung duduk di samping Mas Budi. Ini ada tamu dianggurin aja, bikinin kopi ngapain, dasar bocah geblek. Ada tamu dianggurin, imbu Bapak Ali yang membuat Mas Budi dan Mas Daru kembali tertawa. Ya ampun nih Baba, cerewet banget. Ono kopinya lagi dibikinin nama Intan, belonan juga lama Mas Budi pada datang, balas Bang Pian yang langsung berdiri dan berjalan ke arah dapur rumahnya. Gue bikinin kopi kalian, jangan manis-manis, kopinya rada kentelan, seru Bapak Ali sambil menatap ke arah Bang Pian. Iya, bawel banget, balas Bang Pian sambil terus berjalan. Tumbenan lu nongol Budi, emangnya si Pian udah dari rumah lu? Tanya Bapak Ali yang masih melanjutkan perbincangan mereka. Saya datang ke sini mau minta tolong sama Bang Pian, Mbak, balas Mas Budi sambil tersenyum. Lah, bagaimana ini? Yang mau minta tolong pan si Pian, ngapa jadi kebalik? Balas Bapak Ali sambil menggelengkan kepalanya. Iya Mbak, tapi saya juga butuh bantuan Bang Pian. Kalau soal bikin bak sampah sama bikin tempat cucian baju mah itu gampang Mbak, ujar Mas Budi sambil menatap Mas Daru.
Wah, kalau gitu, ini pasti urusan perdemitan ya. Bukan main dah si Pian. Pokoknya dukun, di mana aja ada yang nyari. Balas Baba Ali sambil tertawa terbahak-bahak. Iya, jangan lupa kalau nanti urusan lo udah kelar, langsung aja ya lo kerjain itu bak tempat sampah. Wah, gak demen ngelihat sampah digantung-gantungin di pagar, udah bau, dirubungin laler lagi. Ibu Bapak Ali yang membuat Mas Budi tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian, Bang Pian pun keluar dari dalam rumahnya sambil membawa beberapa cangkir kopi hitam dan pisang goreng serta beberapa gelas minuman air mineral. Setelah itu, mereka pun kembali berbincang-bincang tentang keperluan masing-masing. Mas Budi dan Mas Daru pun mulai menceritakan tentang apa yang menjadi permasalahan mereka kala itu. Mas Daru yang terlihat cemas pun mulai menjelaskan apa yang terjadi pada kakaknya yang memiliki usaha warung makan sederhana di daerah Kebayoran Lama itu. Menurut cerita dari Mas Budi, setelah usaha yang digeluti oleh kakaknya yang bernama Mas Slamet dan juga istrinya yang bernama Mbak Rini selama 5 tahun belakangan itu mulai redup dan hampir bangkrut. Kehidupan keluarga Mas Slamet pun mulai mengalami kesulitan, dan yang lebih memprihatinkan lagi kala itu adalah kondisi kesehatan Mas Slamet yang tiba-tiba menurun secara drastis sepulangan dia dari sebuah daerah yang belum lama didatanginya. Sepulangnya Mas Slamet dari sebuah tempat itu, ia pun langsung jatuh sakit dan hanya dalam waktu beberapa hari saja kondisinya semakin terlihat lemah. Mas Slamet yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang energik dan selalu tampak sehat kini terlihat begitu rapuh. Hari-hari yang biasanya diisi dengan aktivitas dan canda tawa tiba-tiba saja berubah menjadi masa-masa penuh keprihatinan. Keluarga dan kerabat dekat mulai merasa cemas melihat kondisinya yang semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu tegap dan kuat kini tampak menyusut. Wajahnya yang biasanya ceria berubah pucat dan tak berdaya. Segala usaha untuk mengembalikan kesehatannya pun sudah dilakukan. Obat-obatan dari dokter sudah diminum, namun tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Pihak keluarga bahkan sudah mencoba pengobatan alternatif, berharap ada sedikit perubahan, namun kondisi Mas Slamet tetap tidak menunjukkan perkembangan. Setiap malam, ia kerap terjaga, tak bisa tidur karena rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya. Nafsu makannya pun menurun drastis dan seringkali ia hanya bisa terbaring lemah di atas tempat tidurnya, menahan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Kabar tentang kondisi kesehatan Mas Slamet pun mulai menyebar di antara tetangga dan juga kenalannya. Banyak yang datang untuk menjenguk, memberikan doa dan dukungan moral, namun tidak sedikit pula yang mulai bertanya-tanya apakah gerangan yang terjadi padanya. Beberapa orang mulai berspekulasi bahwa ada sesuatu yang tak biasa dari tempat yang dikunjunginya terakhir kali, sebuah daerah yang konon dikenal angker dan penuh misteri. Seiringnya berjalan waktu, semakin jelas bahwa sakit yang dialami Mas Slamet bukanlah penyakit biasa. Beberapa orang di daerah tempat tinggalnya itu mulai berbisik-bisik tentang kemungkinan adanya pengaruh gaib atau kutukan yang dibawa dari tempat itu. Meskipun keluarga Mas Slamet tidak percaya pada hal-hal semacam itu, rasa putus asa mulai menyelimuti mereka. Setiap harinya mereka hanya bisa berdoa dan berharap agar keajaiban datang dan mengembalikan kesehatan Mas Slamet seperti sedia kala. Ada yang bilang kalau Mas Slamet ini sudah terkena guna-guna dari saingan usahanya. Ada juga yang bilang Mas Slamet ini ketempelan makhluk gaib dari tempat yang belum lama didatanginya, Bang. Ujar Mas Daru menjelaskan. Saya harap Bang Pian bisa membantu mengobati kakak saya itu. Ibu Mas Daru lagi penuh harap. Insya Allah ya Mas, saya bakal bantu, balas Bang Pian sambil tersenyum. Nah, kalau begitu mah mending lu langsung tengokin aja deh Yan. Biar besok si Budi bisa langsung ngerjain bak sampah, sahut Baba Ali mengusulkan. Gimana Mas Budi? Besok udah bisa mulai ngerjain itu kagak? Bikinin bak tempat sampah? Tanya Bang Ali. Insya Allah bisa Bang, balas Mas Budi dengan mantap. Nah,
Kalau begitu lu tengokin dulu Dayan, cuma kebayoran doang. Dari sini palingan setengah jam, ujar Bapak Ali yang langsung disetujui oleh Bang Pian dan juga Mas Budi dan Mas Daru. Setelah berhasil menembus kemacetan di beberapa titik, pada akhirnya Bang Pian, Mas Budi dan Mas Daru tiba di rumah yang ditempati oleh keluarga Mas Slamet. Perjalanan yang melelahkan dan penuh hambatan akhirnya terbayar ketika mereka melihat rumah itu di kejauhan. Namun begitu mereka mendekat, suasana yang mereka rasakan semakin tidak biasa. Meskipun jam baru menunjukkan sekitar pukul setengah 9 malam, tapi udara di sekitaran rumah Mas Slamet terasa sangat dingin, jauh lebih dingin dari biasanya, seolah-olah angin malam membawa sesuatu yang tidak terlihat. Bang Pian dan Mas Budi serta Mas Daru pun turun dari kendaraan dengan perasaan was-was. Bang Pian merapatkan jaketnya, mencoba menghalau rasa dingin yang tak biasa itu. Sementara Mas Budi dan Mas Daru saling bertukar pandang, merasakan hal yang sama. Rumah yang biasanya tampak hangat dan ramah itu kini terlihat suram di tengah malam. Lampu-lampu di teras menyala redup, namun tak mampu mengusir rasa mencekam yang merayap di benak mereka. Bang Pian, Mas Budi dan Mas Daru pun berjalan perlahan menuju pintu depan. Langkah kaki mereka hampir tak terdengar di jalanan yang sepi. Begitu sampai di depan pintu, Mas Daru mengetuk pintu dengan perlahan, namun tidak kunjung ada suara dari dalam. Ketiga lelaki itu berdiri dalam kebisuan yang aneh, hanya ditemani oleh angin malam yang berhembus pelan namun terasa sangat dingin hingga menusuk. Tidak lama kemudian, pintu rumah pun sedikit terbuka dan memperlihatkan wajah pucat dari salah satu anggota keluarga Mas Slamet. Wajah itu tampak lelah dan penuh dengan kekhawatiran. Setelah itu, anak tertua dari Mas Slamet yang membukakan pintu itu mempersilahkan Mas Daru, Mas Budi, dan Bang Pian untuk masuk ke dalam rumah. Akan tetapi, begitu melangkah masuk, Bang Pian langsung merasakan energi hitam yang sangat kuat. Suasana di dalam rumah itu juga terasa berat, seolah dipenuhi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Di ruang tamu rumahnya, beberapa anggota keluarga duduk dengan ekspresi wajah muram. Mata mereka tertuju ke arah lantai, seakan tidak ada yang sanggup berbicara lagi. Bang Pian, Mas Budi, dan Mas Daru pun ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh keluarga Mas Slamet kala itu. Dalam hening, mereka disuguhi teh hangat oleh salah satu keluarga. Namun tak ada yang benar-benar ingin meminumnya. Pikiran mereka dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Mereka bisa merasakan jika ada sesuatu yang sangat salah di tempat itu, sesuatu yang mungkin tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah tidak ingin membuang waktu, Bang Pian pun langsung mengambil inisiatif untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Mas Slamet. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai berkonsentrasi dan menarik nafas dalam-dalam, lalu memejamkan kedua matanya. Sebagai seorang yang memiliki kemampuan spiritual yang mumpuni, Bang Pian paham bahwa waktu sangatlah penting. Dia bisa merasakan adanya energi hitam yang begitu kuat yang mengurung rumah keluarga Mas Slamet. Energi yang lebih daripada sekedar kebetulan berada di rumah itu, atau sesuatu yang jahat dan meresahkan. Dengan kedua mata terpejam, Bang Pian mulai memfokuskan pikirannya, menelusuri setiap sudut rumah dengan indera keenamnya. Di dalam kegelapan yang diselaminya, dia bisa merasakan aura yang kelam dan pekat. Energi itu terasa menekan, menyebar di seluruh penjuru rumah, meresap ke dalam tembok, lantai, bahkan udara yang dihirup setiap orang di dalamnya. Dia tahu hal itulah yang menjadi penyebab Mas Slamet jatuh sakit dengan cara misterius dan mengerikan. Perlahan-lahan, Bang Pian merasakan energi itu memiliki asal-usul yang kuat. Seakan-akan energi hitam itu berasal dari tempat yang jauh dan ingin mengambil sesuatu dari keluarga Mas Slamet. Dalam batinnya, Bang Pian bisa merasakan bahwa energi tersebut bukan sekedar kebetulan berada di rumah itu, tapi itu semua adalah sebuah efek dari sebuah tempat angker yang pernah dikunjungi Mas Slamet. Tidak lama kemudian, Bang Pian mulai merasakan kehadiran dari sosok makhluk gaib yang sangat kuat. Sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa namun begitu nyata baginya.
makhluk gaib dengan kekuatan besar itu bersemayam di dalam tubuh Mas Slamet, merajut dan menguatkan energi hitam yang telah membuat Mas Slamet tak berdaya. Bang Pian pun bisa merasakan kebencian yang terpendam dalam sosok makhluk tak kasat mata itu, sesuatu yang berasal dari tindakan Mas Slamet yang sepertinya membuat sosok makhluk gaib tersebut merasa kecewa dan merasa sangat marah. Bang Pian pun mulai merasa sangat yakin jika energi hitam itu berasal dari tempat yang pernah dikunjungi oleh Mas Slamet. Sosok itu menghisap energi murni dari Mas Slamet yang telah menjadi korbannya. Bang Pian membuka kedua matanya. Nafasnya terlihat sedikit terengah, namun tekadnya sudah bulat. Dia tahu apa yang harus dilakukannya. Energi hitam itu harus dilenyapkan atau setidaknya dilemahkan sebelum akhirnya nanti mencelakai keluarga Mas Slamet yang lain. Dengan tenang, dia pun mulai merencanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk melawan sosok makhluk berkekuatan besar itu. Tapi sepertinya Bang Pian ingin mengetahui lebih jelas dari istri Mas Slamet tentang apa yang sudah dilakukan oleh Mas Slamet sebelumnya. Ini sebelumnya saya minta maaf ini ya, tapi emang ada sesuatu nih yang kudu saya tanyain. Ujar Bang Pian kepada istri Mas Slamet serta anak tertuanya yang bernama Anto. Di dalam badannya Mas Slamet nih, ada sosok makhluk gaib yang emang berniat buat nyelakain Mas Slamet. Nah, tuh sosok kelihatannya marah banget ini sama Mas Slamet. Ibu Bang Pian menjelaskan, Berini dan anaknya pun saling beradu pandang seolah ingin menceritakan sesuatu yang belum mereka ceritakan kepada siapapun. Tapi sepertinya mereka masih ragu untuk menceritakan hal itu karena ada sesuatu yang tentunya ingin mereka tutupi dengan rapat. Ya kalau kagak mau diceritain juga kagak ngapa-ngapa Mbak. Tapi Pan kalau Mbaknya cerita, saya lebih leluasa lagi bakal ngobatin Mas Slamet. Ujar Bang Pian yang seolah memaksa Mbak Rini dan juga Anto untuk menceritakan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Mas Slamet. Ya Mbak, lebih baik diceritakan saja semuanya Mbak, supaya Mas Slamet dapat segera diobati, balas Mas Daru yang merupakan adik bungsu dari Mas Slamet. Walau sempat merasa ragu di awalnya, pada akhirnya Mbak Rini pun menceritakan tentang apa sebenarnya yang terjadi kepada Mas Slamet. Bang Pian, Mas Budi dan juga Mas Daru pun terlihat memperhatikan dengan seksama apa yang sedang disampaikan oleh istri dari Mas Slamet tersebut. Menurut cerita dari Mbak Rini, beberapa waktu yang lalu Mas Slamet memang sempat melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang berada di daerah Jawa Barat. Dia pergi bersama beberapa orang temannya dan tujuan mereka bukanlah sekedar tempat biasa, tempat yang mereka kunjungi dikenal sebagai lokasi yang memiliki kekuatan mistis di mana banyak orang datang untuk mencari sesuatu yang lebih dari sekedar keberuntungan. Mereka datang untuk meminta penglarisan melalui sebuah ritual yang dipercaya dapat meningkatkan keberhasilan usaha melalui cara-cara yang tidak biasa. Mas Slamet yang memang pada saat itu sedang menghadapi masalah dalam usahanya mungkin melihat hal itu sebagai jalan pintas demi untuk mengatasi kesulitan yang sedang dialaminya kala itu. Teman-temannya yang sudah lebih dulu percaya pada kekuatan tempat itu mencoba meyakinkan Mas Slamet bahwa itu adalah satu-satunya solusi cepat yang akan membawa kesuksesan. Tanpa banyak berpikir panjang dan mungkin didorong oleh rasa putus asa, Mas Slamet pun ikut dalam ritual yang diadakan di tempat tersebut. Ritual itu, sebagaimana yang diceritakan oleh Mbak Rini, melibatkan berbagai macam sesaji dan juga mantra yang harus diucapkan dengan penuh keyakinan. Tempat itu sendiri, meski tampak biasa dari luar, namun menyimpan aura yang berat dan penuh misteri. Orang-orang yang datang ke sana biasanya membawa harapan, namun seringkali tanpa menyadari bahwa setiap keinginan memiliki harga yang harus dibayar. Mas Slamet
dalam segala ketidaktahuannya, mengikuti semua instruksi yang diberikan setelah sebelumnya dia telah mempersiapkan apa yang harus dibawa sebagai persyaratan mutlak untuk memohon kepada kekuatan yang tak terlihat agar bisa membantu usahanya yang sedang mengalami penurunan omset penjualan tersebut. Saat itu, mungkin dia merasa bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar dan ia akan pulang dengan harapan baru untuk masa depannya. Namun, apa yang tidak disadari oleh Mas Slamet adalah bahwa kekuatan yang dia mintai pertolongan bukanlah sesuatu yang dapat diatur begitu saja. Ada konsekuensi dari setiap permintaan yang diajukan di tempat seperti itu, dan seringkali konsekuensi tersebut datang dalam bentuk yang tak terduga dan menyeramkan. Sebelum pergi ke tempat itu, suami saya sudah diberitahu tentang persyaratannya oleh seorang temannya, Bang. Dan Mas Slamet juga harus membayar mahal untuk bisa mendapatkan syarat yang tidak mudah didapat itu. Ujar Mbak Rini menjelaskan kepada Bang Pian dan yang lainnya. Syaratnya apa nih, Mbak? Kayaknya berat amat sampai harus bayar jutaan. Tanya Bang Pian penasaran. Syarat itu adalah janin yang masih dalam kandungan ibunya yang masih berusia kurang dari 5 bulan, Bang. Jawab Mbak Rini yang sontak membuat Bang Pian, Mas Budi, dan Mas Daru terkejut mendengarnya. Buset, lah ada-ada aja tuh demit. Ngasih syaratnya bener-bener kagak masuk akal. Tapi yang anehnya lagi ya, ngapa yang ngejalanin pada mau? Balas Bang Pian sambil menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Nah, karena ritual gagal, jadi tuh demit marah dan pengen ngambil sukmanya Mas Slamet. Makanya ini Mas Slamet langsung sakit. Imbu Bang Pian yang membuat Mbak Rini menundukkan wajahnya. Sebenarnya semua itu salah saya, Bang. Sebelum suami saya berangkat ke tempat itu, dia sudah berpesan, jika ada sesuatu yang aneh terjadi di rumah ini, saya dan anak-anak saya diminta diam saja dan tidak perlu takut, balas Mbak Rini yang wajahnya terlihat semakin murung. Tapi karena kejadian aneh itu benar-benar membuat saya takut. Jadi saya terus mengucapkan istighfar dan mengucapkan takbir ketika sosok makhluk gaib itu datang, Bang. Ibu Mbak Rini menceritakan tentang penyebab sakit suaminya itu. Mbak Rini melanjutkan ceritanya dengan suara pelan namun penuh keyakinan setelah Bang Pian meyakinkan dirinya bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengusir sosok makhluk gaib yang masih bersemayam di dalam tubuh Mas Slamet. Rini akhirnya merasa sedikit lega. Namun rasa cemas masih saja menyelimuti wajahnya. Dia tahu bahwa apa yang dihadapi bukanlah hal yang biasa. Dan perjuangan Bang Pian ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Rini bercerita bagaimana sejak kepulangan Mas Slamet dari sebuah tempat yang ada di daerah Jawa Barat itu, ada banyak hal aneh yang mulai terjadi di rumah mereka. Mas Slamet yang biasanya ceria dan penuh semangat perlahan-lahan berubah menjadi pendiam dan murung. Selain itu, dia seringkali terlihat gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Rini pada awalnya mengira jika itu hanyalah faktor kelelahan biasa akibat dari beban pekerjaan dan juga perjalanan jauh yang telah ditempuhnya. Namun semakin lama perubahan itu semakin terlihat nyata dan mengkhawatirkan. Salah satu hal yang paling membuat Mbak Rini takut adalah saat dia melihat Mas Slamet berbicara seorang diri di tengah malam. Mbak Rini seringkali terbangun dan mendapati suaminya itu sedang duduk di sudut ruangan menatap ke arah gelap dengan tatapan kosong. Mas Slamet terlihat seakan-akan sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Suaranya sangat pelan dan kadang terdengar seperti bisikan, namun tak jelas apa yang sedang ia bicarakan. Ketika Mbak Rini mencoba mendekat atau membangunkannya, Mas Slamet selalu tampak kebingungan, seolah dia tak sadar tentang apa yang baru saja terjadi. Beberapa hari setelah kejadian itu, kondisi fisik Mas Slamet pun mulai memburuk. Dia sering merasa lemas, sulit makan, dan bahkan mulai mengalami demam tinggi tanpa sebab yang jelas. Dokter-dokter yang didatangi tak bisa menemukan penyebab pasti dari penyakitnya. Keluarga pun mulai beralih pada pengobatan alternatif, namun semua upaya seakan tidak membuahkan hasil.
Mbak Rini mulai merasa putus asa, terutama ketika Mas Slamet semakin jarang bicara, seolah-olah dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Selain itu, suasana rumah juga terasa berubah menjadi dingin dan mencekam. Terkadang Mbak Rini merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, seakan-akan ada sosok yang selalu mengawasi mereka. Hal-hal aneh terjadi, seperti suara-suara langkah kaki di malam hari, pintu yang terbuka sendiri, dan perasaan berat di dada setiap kali berada di dekat Mas Slamet. Semua itu semakin meyakinkan Mbak Rini bahwa apa yang dialami oleh suaminya itu bukanlah penyakit biasa, melainkan akibat dari sesuatu yang lebih menyeramkan. Bang Pian pun mendengarkan cerita dari Mbak Rini itu dengan seksama. Dia memahami bahwa sosok gaib yang merasuki tubuh Mas Slamet bukan hanya mengganggu fisiknya, tetapi juga mencengkram jiwanya. Makhluk itu bukan sekedar energi negatif, tapi ia memiliki kesadaran, keinginan, dan kekuatan untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Keberadaannya di dalam tubuh Mas Slamet adalah bentuk penjajahan yang tidak hanya menyerang fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Oh iya Mbak, bagaimana ceritanya ya? Kok bisa ya Mas Slamet dapat orang hamil muda yang mau jadinya dijadiin tumbal? Tanya Bang Pian penasaran. Mbak Rini melanjutkan ceritanya dengan suara yang semakin pelan, seolah-olah kata-katanya sendiri membuatnya ngeri. Dia menceritakan tentang seorang perempuan muda yang berada dalam situasi yang sangat sulit. Perempuan itu hamil di luar nikah. Sebuah kondisi yang di dalam masyarakat akan dianggap sebagai sebuah aib besar. Dengan beban mental yang berat dan tekanan dari lingkungan sekitaran, perempuan itu pada awalnya memutuskan untuk menggugurkan kandungannya, tapi dia bimbang dan takut akan konsekuensi fisik dan juga moral dari tindakan tersebut. Di saat kebingungan itulah, perempuan muda tersebut bertemu dengan seseorang teman dari Mas Slamet yang bernama Pak Yogi. Pak Yogi ini bukan orang biasa. Dia memiliki pengetahuan banyak tentang tempat-tempat mistis dan juga praktek-praktek yang jauh dari ajaran agama maupun norma masyarakat. Pak Yogi yang sudah lama terlibat dalam hal-hal gaib melihat kesempatan untuk membantu perempuan tersebut, namun dengan cara yang tidak wajar dan penuh resiko. Dia memberitahu perempuan itu bahwa ada cara lain untuk menghilangkan janin yang dikandungnya tanpa harus melalui proses pengguguran yang memiliki resiko berbahaya. Menurutnya, ada sebuah ritual yang bisa dilakukan di sebuah tempat tertentu, tempat yang sama yang kemudian didatangi oleh Mas Slamet dan teman-temannya. Ritual itu dapat membuat janin itu menghilang seolah-olah tidak pernah ada, tanpa perlu melalui tindakan operasi atau tindakan medis lainnya. Terdesak oleh rasa malu dan juga takut, serta mungkin tergiur oleh janji kemudahan serta uang imbalan yang akan diberikan, perempuan itu pada akhirnya setuju untuk mengikuti Pak Yogi dan Mas Slamet ke tempat yang dimaksud. Dia tidak sepenuhnya memahami apa yang akan terjadi, namun dalam keputusasaannya, perempuan itu pun mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Pak Yogi. Ketika mereka tiba di sebuah lokasi yang terpencil dan penuh dengan aura mistis itu, perempuan muda yang janinnya akan dijadikan persembahan pada ritual tersebut terlihat mulai merasa ragu. Tapi pada akhirnya, dalam suasana yang penuh kegelapan dan diselimuti oleh mantra-mantra, perempuan itu menyerahkan diri pada kekuatan yang tidak dapat dilihatnya. Pak Yogi dan Mas Slamet bersama dengan beberapa orang yang melakukan ritual tersebut duduk bersila di hadapan juru kunci yang memimpin ritual tersebut. Sosok lelaki tua itu mulai memanggil kekuatan gaib yang diyakini mampu melakukan apa yang mereka inginkan. Dalam prosesnya, perempuan itu merasa tubuhnya semakin lemah, seolah-olah ada sesuatu yang diambil dari dirinya. Dan ketika ritual selesai, dia pun diberitahu bahwa janin yang ada di dalam kandungannya kini telah diambil oleh makhluk gaib, dan kini dia tidak perlu lagi khawatir akan kehadiran bayi tersebut. Meskipun demikian, perempuan itu merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya, bukan hanya janin itu, tetapi sebagian dari jiwanya juga. Sebelum ritual itu dilakukan, suami saya menelpon saya dan mengatakan
Jika ada sesuatu yang aneh di rumah ini, dia meminta saya dan anak-anak untuk tetap tenang, Bang. Ujar Mbak Rini menjelaskan kepada Bang Pian dan yang lainnya. Tapi karena saya merasa takut ketika mulai terjadi keganjilan di rumah ini, saya teriak Allahu Akbar beberapa kali sambil terus istighfar, Bang. Imbu Mbak Rini lagi. Lah, emangnya apa yang Mbak Rini lihat ya waktu itu ya? Tanya Bang Pian yang mewakili Mas Budi dan juga Mas Daru yang memiliki pertanyaan sama dalam benaknya. Waktu itu kan saya cuma sendirian di rumah. Nah, tiba-tiba saya melihat itu seperti angin puting beliung yang tahu-tahu sudah ada di depan pintu rumah, Bang. Angin itu terus berputar dengan kencang dan perlahan bergerak masuk ke dalam rumah ini. Balas Mbak Rini menceritakan tentang pengalaman aneh yang sempat dialaminya. Nah, pas angin itu masuk, ya saya teriak karena ketakutan. Saya terus ngucapin asma Allah sambil istighfar, Bang. Dan gak lama kemudian, angin itu pecah lalu menghilang. Tapi hembusan angin itu sangat terasa sekali di tubuh saya. Imbu Mbak Rini dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Coba waktu itu Mbak Rini kagak ketakutan, terus kagak ngucapin asma Allah. Udah pasti tuh pesugihan itu berhasil. Karena saya yakin makhluk yang datang nyerupain angin itu marah karena Mbak Rini ngusir. Jadi ya imbasnya kena ada Mama Selamat sekarang, ujar Bang Pian mencoba menjelaskan. Ya, tapi alhamdulillah pesugihan itu gagal. Jadi pan Mas Slamet sama Mbak Rini terhindar dari perjanjian gaib itu. Ya mungkin aja beberapa tahun kemudian tumbal yang diminta sama makhluk gaib itu bisa jadi dari keluarga Mbak Rini sendiri. Imbu Bang Pian lagi menjelaskan. Mendengar penjelasan dari Bang Pian, Mbak Rini menghela nafas panjang seolah berusaha mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan ceritanya. Dia tampak terbebani oleh kenangan yang tidak menyenangkan, namun merasa perlu untuk mengungkapkan semuanya agar Bang Pian bisa memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi. Menurut penuturan dari Mbak Rini, setelah Mas Slamet pulang dari tempat yang mereka kunjungi di daerah Jawa Barat itu, dia bukan hanya terlihat lelah, tetapi juga terlihat marah dan frustasi. Perubahan pada dirinya sangat mencolok. Mas Slamet yang biasanya penyabar dan penuh pengertian tiba-tiba saja berubah menjadi pribadi yang mudah tersinggung dan penuh kemarahan. Mbak Rini bisa merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Namun Mas Slamet tidak pernah benar-benar menjelaskan apa yang sudah mengganggunya. Mbak Rini menjelaskan bahwa meskipun Mas Slamet tidak pernah mengucapkan secara langsung, dia bisa merasakan bahwa suaminya menyimpan kekecewaan yang mendalam terhadap dirinya. Seolah-olah ada harapan besar yang telah pupus dan kekecewaan itu terus menghantui pikiran Mas Slamet dari tingkah lakunya. Mbak Rini menduga bahwa ritual yang dilakukan oleh Mas Slamet bersama dengan teman-temannya itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Mungkin Mas Slamet berharap bahwa ritual itu akan membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka, terutama dalam usaha yang sedang ia jalani. Namun kenyataan yang dihadapinya setelah pulang ternyata jauh dari harapan. Rasa kecewa itu berkembang menjadi kemarahan yang terpendam. Mas Slamet menjadi lebih sering menyendiri dan tatapan matanya kadang tampak kosong seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Berini yang merasa bahwa suami sedang menahan sesuatu di dalam dirinya mencoba menanyakan apa yang sebenarnya sedang difikirkan oleh Mas Slamet kala itu. Hingga akhirnya Mas Slamet pun memberitahukan jika ia merasa sangat kecewa terhadap Mbak Rini karena secara tidak langsung Mbak Rini telah menggagalkan ritual yang sudah dilakukannya itu. Bang Pian mendengarkan semua yang diceritakan oleh Mbak Rini dengan seksama. Ia pun mulai menyusun rencana dalam benaknya. Kekecewaan dan kemarahan yang dirasakan Mas Slamet mungkin telah membuka pintu bagi makhluk gaib untuk masuk ke dalam dirinya. Emosi yang dirasakannya membawa energi negatif yang kuat yang mulai merasuk ke dalam tubuhnya. Ritual yang gagal tidak hanya meninggalkan rasa frustasi, tetapi juga membuka celah bagi kekuatan gelap untuk merusak hidup Mas Slamet, menghancurkan ketenangan batinnya dan mengganggu kehidupannya secara keseluruhan.
Bang Pian tahu bahwa untuk mengusir makhluk gaib yang bersemayam di dalam diri Mas Slamet itu tidaklah mudah. Dia juga harus membantu Mas Slamet melepaskan diri dari kekecewaan dan kemarahan yang mendalam itu, memulihkan keseimbangan batin yang telah lama menghilang. Ah, kalau begitu saya boleh minta 2 botol air mineral ya. Yang gede boleh, yang kecil juga gak apa-apa. Pinta Bang Pian kepada Mbak Rini. Mendengar permintaan dari Bang Pian, Mbak Rini pun meminta kepada anak sulungnya untuk membelikan air mineral yang akan digunakan Bang Pian untuk mengobati Mas Slamet. Dan setelah itu, Bang Pian pun langsung membuatkan air doa pada kedua botol air mineral itu, lalu meminta Mbak Rini untuk memberikannya kepada Mas Slamet. Bang Pian yang sudah memiliki pengalaman panjang dalam menangani hal-hal gaib segera menyadari bahwa sosok makhluk gaib yang bersemayam di dalam tubuh Mas Slamet ini bukanlah sosok makhluk gaib biasa. Kekuatan makhluk itu sangat besar, bahkan lebih kuat dari yang awalnya ia perkirakan, dan menyadari tentang betapa rumit dan berbahayanya situasi kala itu, Bang Pian memutuskan untuk tidak langsung berhadapan dengan makhluk gaib tersebut di malam itu. Dia tahu bahwa penanganan yang sembrono akan bisa membawa risiko besar bukan hanya bagi Mas Slamet tetapi juga bagi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Setelah melakukan beberapa langkah awal untuk menganalisa situasi dan menilai kekuatan makhluk gaib tersebut, Bang Pian merasa bahwa pendekatan lain harus diambil. Ya, dia memutuskan untuk melakukan pengobatan dari jauh terlebih dahulu, sebuah teknik yang sering ia gunakan dalam kasus-kasus di mana kekuatan gaib yang terlibat terlalu besar untuk dihadapi secara langsung di tempat kejadian. Sebelum pergi, Bang Pian menyiapkan air doa atau air yang telah ia doakan dengan doa-doa khusus untuk melindungi tubuh Mas Slamet. Dia memberikan air doa itu kepada Mbak Rini dan meminta agar Mbak Rini memberikan air tersebut kepada Mas Slamet, baik untuk diminum maupun untuk dibasuhkan ke tubuhnya, terutama di malam itu. Air doa itu berfungsi sebagai pelindung sementara untuk memperlemah cengkraman makhluk gaib itu dan memberi sedikit kelegaan bagi Mas Slamet. Setelah memberikan air doa tersebut, Bang Pian berpamitan kepada Mbak Rini. Ia dengan tenang namun tegas mengatakan bahwa dia akan kembali lagi esok pagi setelah melakukan pengobatan dari jauh malam itu. Bang Pian juga berpesan kepada Mbak Rini untuk tetap tenang dan berdoa sepanjang malam serta menjaga agar lingkungan rumah tetap bersih. Dia mengingatkan Mbak Rini bahwa ketenangan dan kebersihan adalah sebuah hal penting dalam melemahkan kekuatan negatif yang mungkin masih mencoba mencengkram rumah mereka. Setelah memberikan pesan-pesan itu, Bang Pian bersama Mas Budi dan Mas Daru meninggalkan rumah Mbak Rini dengan langkah yang mantap. Meskipun malam semakin larut dan udara semakin dingin, tekadnya tidak tergoyahkan. Dia tahu bahwa tugas yang ada di depan matanya tidaklah mudah, namun Bang Pian sudah bertekad untuk membantu Mas Slamet dan keluarganya keluar dari jeratan makhluk gaib yang menakutkan itu. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya itu, Bang Pian siap untuk menghadapi sosok makhluk gaib yang bersemayam di dalam tubuh Mas Slamet. Sesampainya di rumah yang masih baru ditempatinya selama seminggu belakangan dan belum sepenuhnya tertata rapi itu, Bang Pian segera bertindak. Meski ia merasa lelah, tetapi tekadnya untuk membantu Mas Slamet membuatnya kelelahan itu hilang dengan sendirinya. Dia tahu bahwa waktu adalah hal yang sangat penting dalam situasi seperti ini. Tanpa membuang waktu, Bang Pian segera menuju kamar yang masih dipenuhi oleh beberapa kardus berisikan barang-barang yang belum sempat ia tata. Di sudut kamar itu, dia menggelar sajadah dan dengan khusyuk mempersiapkan dirinya baik secara fisik maupun spiritual. Sebelum melakukan itu, Bang Pian terlebih dahulu mensucikan diri dengan berwudu, karena wudu tidak hanya membersihkan tubuhnya tetapi juga memurnikan niat dan menenangkan pikirannya. Hal itu adalah sebuah langkah penting sebelum dia memasuki dunia yang tak kasat mata. Setelah selesai berwudu, Bang Pian duduk di atas sajadah dengan tenang. Malam yang sunyi memberikan suasana yang tepat untuk melakukan ritual pengobatan dari jarak jauh.
udara dingin menyelinap melalui jendela, namun kehangatan terasa dari dalam dirinya. Dipenuhi dengan doa dan niat baik membuatnya tetap fokus, Bang Pian mulai dengan membaca doa-doa pelindung. Dia juga membuat dinding gaib tambahan untuk melindungi tubuhnya dari gangguan makhluk-makhluk yang tidak diinginkannya. Bang Pian kemudian menutup kedua matanya dan mulai mengatur nafasnya dalam-dalam. Dengan setiap nafas yang diambil dan dihembuskan, ia semakin masuk ke dalam meditasi yang jauh lebih dalam lagi. Pikirannya yang biasanya dipenuhi oleh berbagai hal duniawi perlahan-lahan mulai kosong. Dalam keadaan itu, Bang Pian memusatkan seluruh energi dan kesadarannya pada satu tujuan, yaitu melepaskan sukmanya dari raga dan kembali ke rumah Mas Slamet. Dengan kemampuan spiritual yang telah lama dimilikinya itu, Bang Pian mulai merasakan dirinya berpisah dari tubuh fisiknya. Sukmanya yang merupakan esensi spiritualnya mulai melesat keluar dari dalam raga, meninggalkan tubuhnya yang masih duduk bersila di atas sajadah. Di saat yang bersamaan, Bang Pian merasakan sensasi ringan dan bebas, seolah-olah gravitasi bumi tidak lagi menahannya. Sukmanya melesat dengan begitu cepat, seolah-olah waktu dan jarak tidak lagi berarti baginya. Dalam sekejap, sukma Bang Pian telah tiba di rumah Mas Slamet, tempat yang baru saja ia tinggalkan bersama Mas Budi dan juga Mas Daru. Rumah itu tampak sama dari luar, tetapi dia bisa merasakan energi gelap yang berputar-putar di sekitarnya. Energi itu terasa sangat dingin dan pekat, mencengkram rumah yang ditempati oleh keluarga Mas Slamet dengan kekuatan yang tidak dapat terlihat oleh mata biasa. Namun, sukma Bang Pian dapat merasakannya dengan jelas, dan dia tahu bahwa sumber dari energi besar itu adalah makhluk gaib yang telah menguasai tubuh Mas Slamet. Tanpa ragu lagi, sukma Bang Pian pun melangkah masuk ke dalam rumah. Setiap sudut rumah terlihat penuh dengan aura ketakutan dan kegelisahan. Di dalam kamar tempat Mas Slamet terbaring, Bang Pian dapat melihat sosok makhluk gaib itu dengan sangat jelas. Wujud dari sosok makhluk gaib itu adalah seorang nenek tua yang memiliki wajah sangat menyeramkan dan energi gelap yang memancar darinya cukup untuk membuat siapapun merasa gentar. Sosok itu tampak berusaha memperkuat cengkramannya pada Mas Slamet. Ketika ia mengetahui keberadaan Bang Pian di sana, sosok tersebut seolah-olah tidak rela melepaskan mangsanya itu dan segera ingin membawa sukma dari Mas Slamet pergi ke tempatnya berasal. Mengetahui hal itu, dengan penuh keyakinan, Bang Pian pun mulai melantunkan doa-doa yang telah dipelajarinya selama bertahun-tahun. Doa yang dirancang khusus untuk menghadapi makhluk-makhluk gaib seperti itu. Setiap doa yang diucapkannya bergema di seluruh ruangan, mengguncang kekuatan gelap yang bersemayam di sana. Sosok makhluk gaib itu langsung merasakan ancaman dari kehadiran Bang Pian dan apa yang sedang Bang Pian lakukan kala itu. Sosok makhluk gaib itu mencoba melawan dengan mengeluarkan aura gelap yang lebih pekat dan mulai menyerang Bang Pian. Menyadari jika mendapat perlawanan, Bang Pian pun membaca doa-doanya semakin kuat, dan dengan cepat energi murni pun membungkus ruangan dengan cahaya spiritual yang menembus kegelapan. Pertarungan spiritual ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga soal keteguhan hati dan niatan yang murni. Bang Pian terus berjuang, berusaha memutus ikatan makhluk gaib itu dari tubuh Mas Slamet. Dia tahu bahwa itu bukanlah tugas yang mudah, tetapi dia tidak akan berhenti sebelum makhluk gaib itu pergi dan Mas Slamet terbebas dari cengkraman yang menghancurkan hidupnya. Malam itu, dalam keheningan dan kegelapan, Bang Pian bertekad untuk menuntaskan permasalahan yang menimpa Mas Slamet. Apapun yang terjadi, merasa terdesak oleh kekuatan besar dari makhluk gaib yang berwujud nenek tua dengan wajah pucat dan rambut berantakan itu. Bang Pian menyadari bahwa pertarungan gaib itu jauh lebih sulit dari yang ia perkirakan sebelumnya. Makhluk tersebut tidak hanya kuat, tetapi juga cerdik. Sosok yang sangat menginginkan jiwa dari Mas Slamet itu langsung memanggil bala bantuan dari alam gaib tempatnya berasal untuk memperkuat cengkramannya di rumah Mas Slamet. Bang Pian tahu bahwa dia tidak bisa menangani ini seorang diri, maka dari itu ia memutuskan untuk memanggil sosok makhluk gaib yang telah lama ada bersamanya. Sosok itu tidak lain adalah sosok Wiratungga yang berwujud golok kembar.
Tidak lama setelahnya, Bang Pian memanggil sosok Wiratungga. Dari kegelapan muncul sosok yang gagah dan kuat. Wiratungga, makhluk gaib yang biasanya berwujud golok kembar, malam itu muncul dengan wujudnya yang terlihat gagah serta aura yang menggetarkan jiwa. Kehadiran sosok Wiratungga memberikan dorongan semangat bagi Bang Pian. Wiratungga adalah sosok yang selalu setia dan telah melalui banyak pertempuran bersama dengan Bang Pian. Dia tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kemampuan dan energi yang luar biasa. Wiratungga segera menyadari tentang situasi yang dihadapinya. Tanpa perlu diberikan perintah lebih lanjut, dia pun langsung bergerak untuk menghadapi sosok nenek tua tersebut. Sosok nenek yang tadinya tampak begitu mengerikan dengan kekuatan mengancam, kala itu langsung berhadapan dengan lawan yang sepadan. Wiratungga dengan kedua golok yang tajam dan berkilau mulai melesat menyerang sosok makhluk gaib itu dengan serangan yang cepat dan tepat. Setiap tebasan golok tidak hanya memotong energi negatif, tetapi juga mengusir bala bantuan yang sudah dipanggil oleh sosok nenek tua itu dari tempat asalnya. Lu makan dah tuh golok kasih Wira. Kan kalau begini gue bisa nyantai. Lagian pan juga udah lama gue kagak nonton makhluk-makhluk gaib berkelahi kayak gini. Gumam Bang Pian dalam hatinya. Wir, lu masih perlu bantuan gua apa kagak? Tanya Bang Pian sambil melihat gerakan lincah dari Wiratungga yang terus menebaskan senjata pusaka di tangannya. Sosok Wiratungga hanya tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Bang Pian, dan tanpa menjawab pertanyaan dari Bang Pian, Wiratungga pun terus bergerak melesat untuk dapat dengan cepat melumpuhkan sosok makhluk gaib yang sudah cukup lama bersemayam di dalam tubuh Mas Slamet. Sosok nenek tua itu tidak tinggal diam. Dengan penuh kemarahan, ia mengeluarkan energi kegelapan yang lebih besar, berusaha melawan serangan Wiratungga. Namun, Wiratungga adalah makhluk yang sudah terbiasa dalam situasi pertempuran gaib seperti itu. Ia mengayunkan golok-goloknya dengan kekuatan penuh hingga menciptakan percikan cahaya yang menembus kegelapan di sekitaran mereka. Pertarungan antara Wiratungga melawan sosok makhluk gaib berwujud nenek tua bersama beberapa makhluk gaib yang membantunya itu menciptakan gelombang energi yang bisa dirasakan oleh Bang Pian dan bahkan oleh mereka yang berada di dunia nyata. Walau tidak terlibat langsung dalam pertarungan gaib itu, Bang Pian tetap memusatkan energi dan doanya untuk melemahkan kekuatan dari sosok nenek tua itu. Setiap kali Wiratungga berhasil melancarkan serangan, cengkraman makhluk gaib itu pada tubuh Mas Slamet semakin melemah pula. Bang Pian melanjutkan doa-doanya, menguatkan pertahanan gaib pada rumah itu dan juga memperkuat serangan dari Wiratungga. Mereka berdua bekerja dalam harmoni yang sangat baik, dengan Bang Pian yang mengarahkan kekuatan serta energinya untuk melemahkan energi makhluk-makhluk gaib tersebut, sementara Wiratungga terus menyerangnya untuk dapat mengusir mereka atau bahkan memusnahkan mereka. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama itu, serangan Wiratungga pun pada akhirnya berhasil menembus pertahanan terakhir dari sosok makhluk gaib yang berwujud nenek tua itu. Dengan satu tebasan terakhir yang kuat, Wiratungga pada akhirnya dapat memutus ikatan energi gelap yang menghubungkan antara nenek tua tersebut dengan tubuh Mas Slamet. Makhluk gaib itu mengeluarkan jeritan panjang yang mengerikan sebelum akhirnya lenyap bersama makhluk-makhluk gaib lainnya dari tubuh dan juga rumah Mas Slamet. Dengan lenyapan nenek tua itu, suasana di rumah Mas Slamet perlahan mulai kembali tenang. Energi gelap yang sebelumnya memenuhi rumah itu perlahan-lahan saja menghilang, tergantikan oleh perasaan lega dan kehangatan yang kembali menyelimuti ruangan. Wiratungga berdiri tegap di hadapan Bang Pian, menyarungkan kembali golok-goloknya ke dalam warangkanya. Alhamdulillah, makasih ya. Maaf nih, gue jadi ngerepotin lu lagi ya, ujar Bang Pian kepada sosok Wiratungga. Tidak mengapa Raden, keadaan sudah aman sekarang. Kalau begitu, izinkan saya undur diri, balas sosok Wiratungga. Lah, buru-buru amat. Kita ngopi dulu deh ya. Baru juga jam segini, udah lama pan kita kagak ngongko bareng. Balas Bang Pian yang membuat Wiratungga tersenyum. Lain kali saja Raden,
Mungkin nanti saya akan datang sambil memperkuat dinding gaib di rumah Raden saja. Balas Wiratungga yang langsung berpamitan dan melesat pergi meninggalkan Bang Pian. Setelah kepergian Wiratungga, Sukma Bang Pian pun langsung mendekati tubuh Mas Slamet. Ia lalu memberikan energi murninya demi untuk memperbaiki kondisi tubuh Mas Slamet yang sudah terlihat sangat lemah kala itu. Dengan hati-hati, Sukma Bang Pian meletakkan tangannya di atas tubuh Mas Slamet, tepat di daerah dada, di mana energi kehidupan berkumpul. Dia menyalurkan energi murni miliknya itu secara perlahan dan memastikan alirannya meresap ke dalam setiap bagian tubuh Mas Slamet. Energi tersebut bergerak seperti aliran cahaya lembut yang terasa hangat dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh Mas Slamet dari titik pusatnya, mengusir sisa-sisa energi negatif dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh makhluk gaib tadi. Perlahan-lahan, tubuh Mas Slamet yang tadinya sangat lemah kini mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Warna wajahnya yang pucat kini mulai kembali cerah. Nafasnya yang semula tersengal-sengal kini menjadi lebih teratur. Energi murni dari Bang Pian itu bekerja dengan lembut, memulihkan kondisi tubuh Mas Slamet. Sedikit demi sedikit, keletihan dan rasa sakit yang sebelumnya mencengkram tubuhnya kini mulai mereda, digantikan oleh perasaan hangat dan juga tenang yang membungkus dirinya. Sukma Bang Pian terus menyalurkan energinya, memastikan bahwa setiap celah di dalam tubuh Mas Slamet mendapatkan perawatan yang diperlukan. Dalam proses itu, Bang Pian juga memperbaiki kerusakan spiritual yang terjadi pada jiwa Mas Slamet, menutup celah-celah yang sebelumnya dimanfaatkan oleh makhluk gaib itu untuk masuk dan menguasainya. Dengan energi murninya, Bang Pian tidak hanya memperbaiki tubuh fisik, tetapi juga memulihkan keseimbangan spiritual Mas Slamet, menghubungkan kembali jiwanya dengan tubuh yang sempat terpisah oleh pengaruh buruk. Setelah beberapa saat, Bang Pian merasakan bahwa energi yang ia salurkan telah cukup. Tubuh Mas Slamet kini terlihat jauh lebih baik daripada sebelumnya. Meskipun belum sepenuhnya pulih, ada tanda-tanda jika dia akan segera bangun dan kembali sadar. Sukma Bang Pian pun mengakhiri aliran energinya dengan doa-doa perlindungan, memastikan bahwa tidak ada lagi celah bagi makhluk gaib lainnya untuk masuk kembali ke dalam tubuh Mas Slamet. Setelah itu, Sukma Bang Pian perlahan-lahan pergi meninggalkan tubuh Mas Slamet. Ia kemudian kembali ke tubuh fisiknya yang berada di dalam rumahnya. Bang Pian merasakan kelelahan yang mendalam, namun ia juga merasakan kepuasan yang besar karena telah berhasil membantu Mas Slamet melewati masa-masa sulitnya. Selesai, wow, luar biasa. Kisah Bang Pian selalu luar biasa dan selalu memecah perut ya, Pak ya. Kalau udah ketemu Baba Ali itu, udah nggak ada obat ya pokoknya. Oh iya teman-teman, kita juga baru saja mendapatkan sebuah kabar duka ya dari Sukabumi, Jawa Barat. Jadi salah satu teman kita, salah satu subscriber dari channel Ilo Extreme, Ilo Bercerita dan Ilo Entry, yaitu Ten Nining, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya Ilo beserta tim di sini semua mengucapkan turut berduka cita ya, turut berbela-sungkawa, dan semoga arwah Ten Nining bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Ten Nining ini salah satu subscriber setia kita ya, yang mana juga Ten Nining ini sudah 2 kali teman-teman, sudah 2 kali kirim cerita, dan ceritanya ini sudah 2 kali juga kita up di channel yang satunya ya. Jadi luar biasa sekali di situ bagaimana Ten Nining perjuangannya untuk bersama suaminya pastinya ya, untuk membesarkan anak-anaknya. Dan memang di beberapa bulan terakhir kami mendapatkan informasi terakhir itu Ten Nining sakit, tapi ternyata Allah lebih sayang kepada Ten Nining, dipanggil untuk beristirahat dengan tenang di sana. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan ya, buat keluarga Ten Nining semuanya yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Dan ya kembali lagi ke kisah tadi, kisah Bang Pian ini. Jadi kisah Bang Pian barusan itu adalah tentang sebuah ritual pesugihan. Kalau saya lihat ya, itu pesugihan tumbal janin ya, pesugihan yang menumbalkan janin, yang mana ternyata itu ketika dia sedang melakukan ritual, makhluk pesugihannya ini datang ke rumah tapi ditolak ya, secara tidak langsung dengan dia mengucap takbir, dia mengucap istighfar, itu menolak kehadiran makhluk pesugihan ini, sehingga berbaliklah dia dan
masuk ke dalam tubuh Mas Slamet. Di sini kembali lagi aksi Bang Pian, dan kali ini bersama Wiratungga, si golok kembarnya ya itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman bingung nih. Jadi sosok Wiratungga itu adalah pemilik golok kembar yang mana kadang muncul dalam bentuk golok aja terbang, tapi kadang juga bermuncul seorang yang gagah perkasa. Luar biasa Mas Untung, keren banget kisahnya, banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya. Bagaimana seorang istri yang solehah itu menyelamatkan. Bagaimana suaminya sudah berniat untuk melakukan pesugihan, tapi istri yang solehah, istri yang baik, istri yang selalu menyebut asma Allah di rumah bisa menggagalkan semuanya. Luar biasa sekali, walaupun pada akhirnya Mas Slametnya sakit, tapi alhamdulillahnya juga bisa bertemu dengan Bang Pian hingga disembuhkan. Luar biasa sekali. Buat Mas Untung, jangan lama-lama dong buat kisah Bang Pian sama kisah Sudironya Mas Untung ya. Dan semoga teman-teman semua terhibur dengan kisah barusan, terutama para pecinta penikmat horor, lebih utama lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan video ini bisa diklik tombol like atau tombol jempol. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.